Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Saprudin, peserta PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini Senin 13 September 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk persyaratan UKIN PPG tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih bersama Bapak ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar pada hari ini dengan semangat untuk berniat kita supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan hidayah dan kita bisa mendapatkan kepintaran kita dari hasil belajar. Untuk maka dari itu, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Assalamualaikum dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, mari untuk kita meningkatkan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Persilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah ya. Kita tadi telah melaksanakan doa dan supaya meningkatkan nasionalisme telah dibantu dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Jadi kenapa kalian berdoa itu sudah Bapak kasih tahu dari setiap pembelajaran bahwa berdoa itu harus disiapkan dirinya, disiapkan hatinya dengan khusus supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan hidayah sehingga kita bisa menjadi orang yang pintar dan bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, apa kalian sudah semangat untuk belajar? Semangat. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira selama kalian yang kemarin sebelum kita masuk dengan normal pada masa PKKM ini, kita dibagi dua sesi ya. Yang pertama tadi yaitu adalah yang sekarang ini adalah untuk 15 siswa dan besok untuk 15 siswa lagi untuk kelas selanjutnya. Jadi ada dua sesi untuk kelas per kelasnya. Baiklah kalian yang hadir, terima kasih. Bapak akan coba absen dulu terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir. Asila, Dinda, Septian, Hadir.
Fikri Sakit Pak. sakit. Ya. Kita doakan semoga teman-teman kita bisa cepat sembuh ya dalam pada masa pandemi seperti ini, karena kita diperlukan imun yang kuat untuk bisa sehat pada masa pandemi seperti ini. Selanjutnya Intan Septiani, Hadiro. Intan Muspita, Hadiro. Sarah, Hadiro. Ripal, Hadir. Hanim, Hadiro. Irfan, Hadir. Robi. Hadir. Ya. Inilah sudah ya. Berarti ada yang sakit ya? Oh, ada yang belum. Siapa? Hilman Pak. Hilman. Oh iya, Hilman, maaf. Baiklah. Untuk sekarang ini pembelajaran kita lanjutkan pada pembelajaran yang kemarin ya. Masih ada yang ingat pembelajaran kemarin apa? Makanan yang halal. Tentang makanan dan minuman yang haram. Ada yang tahu tidak? Yang pembelajaran kemarin itu makanan yang halal itu seperti apa? Siapa? Ada yang tahu? Ya, silakan apa? Makanan yang bersih, sehat, dan bermanfaat. Bermanfaat ya, bagus. Ada lagi apa yang disebut makanan? Kenapa harus makanan yang halal? Ada yang tahu kenapa kita harus makanan yang halal? Ya, siapa? Makanan yang diberkahi oleh Allah. Makanan yang diberkahi Allah oleh Allah. Jadi makanan yang halal itu adalah makanan yang baik dan menyehatkan ya. Terus kalau kita makan makanan yang halal maka akan diberkahi oleh Allah. Ya. Dan selanjutnya kira-kira makanan yang kemarin itu makanan ada yang 3 hal menurut aspeknya. Penyebabnya apa? Yang pertama apa? Angkat tangan. Halal karena zatnya. Halal karena zatnya. Siapa lagi yang tahu? Ya. Halal cara mendapatkannya. Halal cara mendapatkannya. Ada lagi satu lagi. Ya. Halal cara pengolahannya. Halal cara pengolahannya. Jadi dari halal cara zatnya, halal cara pengolahannya, dan halal cara. Mendapatkannya. Nah itu adalah 3 aspek yang harus kita ketahui untuk mengetahui itu makanan halal ataupun haram. Baiklah. Dan untuk yang sekarang ini, kalian untuk melanjutkan pembelajaran ini semangat, siap? Siap. Kalian harus semangat ya. Ayo, kalian harus semangat dalam belajar ini karena belajar itu harus diperlukan semangat yang tinggi ya. Baiklah, pembelajaran hari ini kalian tahu apa yang akan pembelajaran hari ini, yaitu adalah tentang pembelajaran kemarin yang makanan halal, sekarang adalah makanan yang Halal. Baiklah, kita lihat ke layar. Nah, hari ini kita akan membahas makanan yang haram. Kemarin adalah makanan yang halal, sekarang makanan yang Haram. Nah, makanan yang haram ini apa? Kita akan lihat kenapa kita harus menghindari makanan yang haram. Karena tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Jadi setelah nanti ada pemaparan, Bapak akan sampaikan sebuah video yang kalian amati dan akan memberikan sedikit penjelasan, dan kalian akan mengeksplor pembelajaran tersebut. Kalian bisa menjelaskan, hasil mengeksplor atau mencari informasi itu kalian bisa menjelaskan jenis-jenis makanannya. Yang kedua, nanti peserta didik mampu menjelaskan akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Jadi, nanti kalian pun selain mengetahui jenis-jenis makanan haram, kalian akan tahu apa akibatnya kalau memakan makanan yang haram. Yang ketiga, peserta didik dalam diskusi menganalisis sebab-sebab yang melatar belakangi makanan menjadi halal atau haram. Ya, kalian akan diskusi, menganalisis, mencari informasi apa yang melatar belakangi menjadikan makanan itu halal atau haram. Terus yang keempat, peserta didik menyimpulkan sebab-sebab yang melatar belakangi makanan menjadi halal atau haram. Jadi kalian akan menyimpulkan hasil dari diskusi kalian dari pengamatan video yang akan Bapak sampaikan. Nanti kalian amati apa kesimpulannya, apa penjelasannya.
dan bisa kalian tanyakan oleh kelompok lain atau teman kalian yang tidak paham atas penjelasannya. Ya, lanjut. Baiklah, ketentuan makanan dan minuman yang haram. Nah, ini makanan dan minuman yang haram ini adalah makanan yang dilarang oleh syara atau syara Islam. Yaitu makanan haram itu secara garis besarnya yang pertama adalah haram lidatihi. Kurang nih. Haram lidatihi apa? Makanan yang haram karena zatnya. Ya, makanan yang haram karena zatnya. Tadi sudah disampaikan. Seperti apa zatnya yang paling itu ya? Sudah disampaikan kan? Masih ingat kalian? Masih. Bagus lah kalau kalian alhamdulillah masih ingat. Yang kedua haram li goirihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Jadi haramnya apa? Haramnya itu adalah makanan itu sendiri adalah halal akan tetapi berubah menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Ya. Wah, selanjutnya jenis makanan dan minuman yang haram. Nah, haram lidatihi ini adalah makanan haram karena zatnya itu maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Jadi haram lidatihi itu makanannya sudah haram. Seperti apa? Lidatihi contohnya, ada yang tahu? Daging apa? Daging babi. Sudah ada keterangannya bahwa daging babi itu haram, jadi tidak bisa berubah menjadi halal ya. Sudah jelas, itu udah lidati, jajatnya sudah haram ya. Nah, kita lihat daging babi. Baiklah, yang pertama daging babi. Bapak akan sampai makanan yang haram ini makanan yang menjijikan, makanan yang kotor. Jadi Bapak akan sampaikan makanan ataupun hewannya pun supaya tidak menjijikan, supaya nafsu makan kalian tidak hilang. Ya, baiklah, yang pertama daging babi. Kenapa? Yang benar. Nah, ya, senyum yang manis ini, ya di balik senyumnya itu adalah tipuan. Ya. Kenapa? Jangan lihat senyumnya saja. Di situ kalian daging babi ini memang sudah haram karena seluruh makanan minuman obat-obatan kosmetik pun mengandung unsur babi sekarang ini ya, banyak yang mengandung unsur babi ya dalam bentuk apapun, termasuk lemak babi digunakan dalam industri makanan ya. Babi tersebut menurut Islam status haram bagi sudah mutlak, tidak bisa diganggu. Kenapa? Yang kedua, menurut sains, sumber penyakit. Cacing dalam tubuh babi dapat menyebabkan banyak penyakit ya. Terus dua, dagingnya tercemar. Kantung babi sering bocor sehingga urin babi merembes ke dalam daging dan pencernaan. Jadi kantung itu apa ya? Kantung babi sering bocor itu sehingga urinnya sering merembes. Jadi urinnya itu adalah air kencing dalam tubuhnya babi itu sering merembes, jadi sering menyebar ke dalam daging babi. Jadi kalau ada yang makan daging babi berarti sama saja makan hasil urinnya babi atau air kencingnya babi. Ya. Yang selanjutnya penyebab virus. Nah ini adalah membawa virus. Selanjutnya DNA babi menyerupai manusia karena hampir sama seperti manusia, kulitnya pun sama seperti manusia. Dan parahnya dagingnya sulit dihancurkan. Selanjutnya apa? Ada yang tahu apa nih? Darah. Berarti yang haram tadi adalah daging babi. Yang kedua adalah darah. Darah itu apa? Darah yang mengalir dari binatang atau manusia harus dikonsumsi baik secara langsung maupun yang dicampurkan. Jadi semua darah itu adalah haram. Ya. Pak, bagaimana kalau darah yang ada dalam tubuh, contoh seperti darah yang terdapat dalam hati atau jantung hewan yang sudah disembelih? Bagaimana? Kalau ada darahnya kan dalam jantung itu tempat pompa darah ya. Bagaimana darah tersebut dalam jantung kalau kita makan? Hukumnya bagaimana?
Halal atau haram? Halal. Halal. Kenapa bisa halal? Ada yang tahu? Silakan. Kenapa? Karena gini. Karena yang halal itu adalah daging, yang haram itu adalah darah yang dipancarkan, yaitu yang dikeluarkan. Kalau darah yang di dalam tidak dipancarkan maka boleh. Nah, darah yang dipancarkan itu adalah darah ketika disembelih keluar memancarkan darah. Darahnya diambil itu baru haram. Tapi darah yang ada dalam tubuh yang tidak keluar itu berarti halal. Karena apa? Darah yang dipotong hewan sembelihan memancar itu adalah darah yang mengandung kotoran atau ada yang masih yang kurang, yang tidak bersih lah darahnya. Tapi kalau yang darah dari dalam itu masih tergolong darah yang bersih. Kenapa? Karena ada bekam itu mengambil darah yang kotor seperti itu. Ya. Selanjutnya apa? Selain daging, darah, apa lagi? Ada yang tahu? Minuman keras. Minuman keras ini jelas ya, karena memabukkan. Jadi minuman keras atau khamar. Tapi namanya khamar itu adalah bukan hanya minuman keras, seperti narkoba juga memabukkan, ya, menghilangkan kesadaran. Nah, apa? Karena seperti ganja, sabu-sabu, morfin dan lain-lain. Selanjutnya apa? Burung. Semua burung halal atau haram? Ada yang halal dan haram. Yang haram seperti apa? Yang bertaring. Tarima gigi. Bercakap. Jadi semua burung yang bercakap. Nah, semua yang bercakap, ya burung yang bercakap, cakapnya itu adalah mencengkram untuk menangkap mangsanya ya. Itu burung yang untuk menangkap mangsanya. Selanjutnya apa? Nah, itu baru hewan yang bertaring. Hewan buas yang bertaring untuk mencari mangsanya. Ya, ini adalah harimau. Kucing? Ya tentu karena bertaring ya. Selanjutnya apa? Binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Ya. Cicak, ada lagi apa? Hah? Ya. Ular. Coba kita lihat supaya cepat ya waktunya karena kita sedikit. Nah, ini adalah ular. Walaupun ya, tapi kan berbisa, berbahaya gitu ya. Yang kedua apa? Gagak ini adalah gagak yang dadanya, perutnya putih dan bulunya putih, yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalau yang hitam ya tidak. Karena dalam hadisnya adalah gagak yang perut dan bulunya putih. Karena gagak yang sebenarnya adalah kulit hitam, tidak ada putihnya. Selanjutnya apa? Tikus. Ya. Kalau kalian lihat itu kayak imut ya. Tapi kalau kalian di malam hari ada yang merayap ke tubuh kalian. Nah, menjijikan sebenarnya. Karena yang ini yang bagus-bagus. Kalau Bapak kasih tahu yang menjijikan nanti akan agak kurang bagus. Ini apa? Adalah anjing gila. Nah, anjing gila ini adalah karena apa? Beracun. Setiap ludahnya itu kan mengeluarkan nih. Ini mengeluarkan air liur ini berbahaya. Bisa menimbulkan seseorang itu rabies. Ya. Beracun, berbahaya. Makanya boleh untuk dibunuh karena gelisah. Anjing seperti ini gelisah. Jadi sering panik. Ada apa-apa langsung aja menyerang kepada orang yang terdekat. Lagi, itu adalah apa? Elang. Elang itu diperintahkan untuk dibunuh. Nanti kita lihat hadisnya. Nah, ini cicak juga. Karena apa? Ada hadisnya dalam hadis riwayat bahwa Nabi SAW memerintahkan membunuh cicak, ya, atau tokek.
Karena apa? Rasulullah menamakan wasitoh, yaitu adalah apa? Binatang jahat yang kecil. Binatang jahat yang kecil. Karena maka dari itu harus dibunuh. Terus Nabi Muhammad maka memerintahkan membunuh binatang-binatang tersebut. Maka itu adalah sebagai syarat, sebagai isyarat atas larangan atau memakannya. Maka yang dibunuh aja tidak boleh untuk dimakan. Nah, selanjutnya hewan yang tidak dianjurkan untuk dibunuh. Kalian bisa baca, maka itu di situ kalian akan mencari apa yang hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Nah, Bapak sudah bagi 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Setiap kelompok nanti akan melihat dan menganalisis video. Kalian ada bukunya, kalian bisa cari dan bisa dapatkan informasi dari sini. Kalian akan menjelaskan, menyimpulkan ya, dan kalian akan mempresentasikan apa yang kalian dapat informasi, dan kalian akan menyimpulkan hasil video yang akan kita sampaikan. Pertama, Bapak akan berikan mulai. Kelompok 1 melihat dan juga kelompok 2, 3 akan melihat ya, akan melihat video tersebut. Kalian juga harus cari tahu apa yang tidak paham dari video 1. Nanti kelompok 1 menyiapkan catatannya apa yang harus dicatat dalam video tersebut. Begitu juga kelompok 2 dan 3 nanti kita lihat bersama apa yang tidak paham dan apa informasi yang kita dapat. Baiklah, kita mulai dengan ke layar. Kita akan saksikan untuk kelompok 1. Silahkan kalian lihat dan amati. Kelompok 2, 3 siapkan pertanyaan yang tidak paham atau perlu dipertanyakan dalam kelompok 1 ini. Daging babi jadi salah satu daging yang paling banyak dimakan di seluruh dunia. Dilansir dari Dr. X, sekitar 38% produksi daging di dunia daging babi, guys. Daging babi sangat populer di Asia Timur, Asia Tenggara, Eropa, Afrika Sub-Sahara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Terlepas dari larangan beberapa kepercayaan mengenai makan daging babi, nyatanya babi adalah binatang yang kotor. Itu karena babi memakan apapun yang mereka temukan, termasuk kotorannya sendiri, guys. Itu sebabnya babi dikenal sebagai penghilang limbah. Babi sering memakan serangga, kotoran mereka sendiri, hingga bangkai hewan mati. Gak terkecuali nih, jika bangkai tersebut adalah anak mereka sendiri. Meskipun kaya akan protein, kamu pun perlu mempertimbangkan bahaya apa saja risiko yang mengancam dari konsumsi daging babi. Nah, di video kali ini kita bakal bahas nih beberapa yang paling penting di antaranya. Yang pertama, ada banyak racun yang terkandung dalam jaringan lemak babi karena proses pencernaan mereka yang terlalu cepat. Ada alasan kenapa daging babi lebih beracun daripada daging hewan ternak lainnya. Itu karena sistem pencernaan babi yang lebih cepat. Ia hanya membutuhkan waktu 4 jam saja untuk mencerna dalam sistem pencernaannya. Sementara hewan lain seperti sapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Padahal, proses pencernaan itu penting untuk menyingkirkan racun dan komponen yang membahayakan kesehatan tubuh. Karena proses pencernaan yang terlalu cepat membuat racun yang ada dalam makanan masih tersimpan dalam jaringan lemaknya. 2. Racun dalam babi pun disebabkan karena mereka memiliki sedikit sekali kelenjar keringat. Masalah lain dengan babi adalah mereka memiliki sedikit sekali kelenjar keringat fungsional dan gak bisa berkeringat sama sekali. Padahal, kelenjar keringat sangat penting untuk menyingkirkan racun. Itu sebabnya ada banyak sekali racun pada tubuh babi. Jika kamu mengkonsumsi daging babi, kamu akan mendapatkan semua racun yang gak tersingkirkan tersebut. Padahal, tubuh manusia pun perlu mengeluarkan racun, salah satunya dengan memilah-milah yang membuat kalian keluar duit banyak dan menderita. Kalian cari informasinya di buku ya. Terus kalian explore, nanti kita presentasikan. Jadi kelompok 1 akan siap mempresentasikan dan mencari informasi. Kelompok 2 kalian akan mencari informasi tadi sudah kalian catat dan kalian bahas, diskusikan. Bisa cari informasinya ya. Kelompok 1 sudah 2 dan 3, videonya sudah semua. Tinggal kalian menganalisis, Bapak berikan waktu ya. Berarti larangan makanan dan minuman sendiri.
Baiklah, ya silakan kelompok 1. Informasi yang diperoleh dari pengamatan video pertama adalah sebagai berikut. Resiko jika memakan daging babi. Yang pertama, banyak racun yang terkandung dalam daging babi. Yang kedua, memiliki sedikit sekali kelenjar keringat. Yang ketiga, meningkatkan resiko kanker. 4. Resiko terkena flu babi. Yang kelima, terancam parasit trichinosis. Yang keenam, banyak virus dan parasit yang dibawa daging babi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah meningkatkan resiko kanker hati. Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat Intan. Terima kasih untuk kelompok 1 tadi telah mempresentasikannya. Sekarang kita udah dulu untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu ke kelompok 2. Bagaimana presentasi hasil dari kelompok 2? Kita simak bareng-bareng. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikannya. Kesimpulan atau rangkuman dari video yang kedua yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, makanan yang haram. Makanan haram itu adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Macam-macam makanan yang haram berdasarkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang pertama yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua yaitu darah, kecuali hati dan limpa. Dan yang ketiga yaitu daging babi. Dan yang keempat adalah daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Yang kedua yaitu minuman haram. Minuman haram itu adalah segala jenis minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam. Jenis-jenis minuman haram menurut syariat Islam, yang pertama yaitu minuman yang memabukkan, yang kedua darah manusia atau hewan, yang ketiga yaitu air yang tercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh atau bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang terakhir yaitu hikmah diharamkannya makanan dan minuman haram. Yang pertama, mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjaga kesehatan akal dan tubuh. Yang keempat, menjaga kemurnian akal dan tubuh. Dan yang terakhir, menghindari makanan dan minuman yang haram. Ya. Udah. Terima kasih. Tepuk tangan buat Intan. Terima kasih untuk kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan. Akibat makan atau minuman makanan haram. Yang pertama, doa-doanya tidak dikabulkan. Yang kedua, merusak hati dan akalnya. Yang ketiga, amalan tidak diterima. Keempat, makanan haram membawa ke neraka. Kelima, mengurangi iman dalam hatinya. 6, rusaknya keturunan. Dan yang ketujuh, menzalimi diri sendiri. Sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 telah mempresentasikan dan telah berusaha untuk mencari informasi dalam buku dan video tadi. Bapak ucapkan ya, itu adalah apresiasi dari Bapak, akan Bapak nilai dari hasil keaktifan kalian. Keaktifan kalian dalam diskusi, Bapak akan memberikan nilai, dan nilai itu disesuaikan dengan kemampuan dan presentasi yang hasil kalian kerjasama tadi serta keaktifan dalam diskusi. Baiklah, sebelum kita dalam penyelesaian pembelajaran ini, ada pertanyaan atau tidak untuk hasil diskusi ini? Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Ya? Kenapa makan dan belalang halal? Bisa halal. Oh, ada yang bisa jawab? Kenapa bangkai ikan dan bangkai belalang itu dihalalkan, sedangkan bangkai yang lain tidak? Coba, ya? Tidak memiliki darah. Tidak memiliki darah. Berarti karena apa? Ikan itu tidak ada darah mengalir, jadi tidak ada mengalir darahnya dalam tubuhnya, dan belalang itu tidak ada darah yang mengalir, maka boleh dihalalkan dalam keterangannya. Ada dalam hadisnya bahwa darah ikan dan belalang itu darahnya tidak mengalir karena diamnya di air ya. Terus itu juga apa? Belalang karena tidak ada darahnya, jadi dihalalkan.
Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. bagaimana apabila menyembelih tanpa membaca bismillah? Bagaimana apabila menyembelih tanpa membaca basmalah? Ada yang tahu? Kalau tidak, Bapak akan jelaskan. Baiklah, berarti membaca basmalah dalam penyembelihan itu hukumnya apa? Ada yang tahu? Bagaimana apabila membaca basmalah ketika menyembelih itu hukumnya apa? Wajib. Ada yang tahu caranya? Nah, kalau dalam hadis Rasulullah yang sebenarnya menyembelih ketika membaca basmalah adalah hukumnya sunnah. Pak, bagaimana kalau tidak menyembelih tidak membaca basmalah? Nah, ada beberapa madhab. Imam Hanafi menyatakan kalau menyembelih hewan tidak membaca basmalah, tidak menyebutkan nama Allah, hukumnya adalah haram. Tapi madhab lain dari hasil jumhur ulama, Imam Syafi'i menyatakan menyembelih hewan tidak membaca basmalah itu diperbolehkan karena dalam setiap diri muslim itu sudah ada keyakinan bahwa ada Allah. Karena keyakinan dirinya ada Allah, maka sama saja menyembelih hewan tersebut dihalalkan, tidak dipermasalahkan. Namun hukum hewan tersebut apa? Makruh. Ya, hukum hewan tersebut makruh, tapi halal. Jadi kalau makruh kan tidak mendapatkan pahala. Ya. Kalau melakukan sunnah membaca basmalah berarti mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa kalaupun lupa, tapi dianjurkan setiap menyembelih hewan harus membaca basmalah. Jadi tapi kalau lupa ya udah tidak apa-apa, tapi hukumnya jadi makruh. Tapi dianjurkan untuk membaca basmalah. Selanjutnya, ya, Rofi silakan. Contoh akibat buruk makanan haram yang merusak akal pikiran seperti apa, Pak? Ya, merusak akal pikiran. Contoh minuman keras. Kenapa bisa merusak akal pikiran? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Kita kalau makanan minuman yang haram yaitu seperti minuman keras atau narkoba, akalnya bagaimana? Tidak bisa digunakan akal sehatnya. Limbung ya orangnya. Jadi kalau orang mabuk seperti apa? Diajak ngobrol aja susah kan? Apalagi diajak jalan aja udah nggak bisa. Maka itu adalah akal pikirannya sudah terganggu. Ya, bukan akalnya, tubuhnya, jiwanya, semua tidak dalam kondisi dalam luar kendali. Maka itu yang merusak akal. Ya. Sudah paham? Masih ada tidak? Sudah paham belum? Ya. Terima kasih kalau sudah paham. Dan pembelajaran hari ini alhamdulillah Bapak sudah sampaikan semuanya dan kalian sudah berdiskusi dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum pembelajaran itu kita akan menyimpulkan hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan bersama ya. Baiklah. Yang pertama ada kesimpulan dari kelompok 1 siapa? Atau siapa dulu? Silakan. Ya, Dinda. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Makanan haram artinya dilarang makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan dan diminum. Ya, belajar dari haram itu, makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Ada lagi kesimpulannya? Siap? Makanan haram dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 menjelaskan makanan kotor dan keji, makanan yang dipotong dari binatang yang masih hidup, dan makanan yang didapat dengan cara tidak halal. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak ini ada? Orang yang makan makanan haram dan minum minuman haram, amal ibadahnya dan amalan-amalan yang lain tidak diterima di sisi Allah. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kalian telah memperhatikan dan bisa menyimpulkan hasil pembelajaran. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini telah kalian simpulkan. Jadi intinya kalian harus menghindari makanan yang haram, ya. Karena makanan yang haram itu selain merugikan dan merusak diri sendiri, juga itu adalah makanan yang tidak diridhoi oleh Allah.
maka kita harus hindarkan karena itu akan merusak pikiran kita, merusak iman kita, merusak tubuh kita ya. Intinya makanan haram harus kita hindari sampai kapanpun ya. Karena itu memudaratkan. Akibatnya pun buruk bagi diri kita, juga lingkungan kita dan yang lain. Terima kasih untuk pelajaran ini telah selesai. Selanjutnya pada pertemuan besok nanti kita akan membahas hikmah dari semua makanan halal dan haramnya. Ada hikmahnya apa sih? Ya. Dan tata cara makan yang benar itu seperti apa? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan Bapak ucapkan terima kasih untuk partisipasinya kalian untuk belajar bersama mencari ilmu. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kelak bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kalian mendapatkan hidayah sehingga kalian bisa pintar dan bisa digunakan dalam baik ilmu kita ini. Amin. Amin. Ya, baiklah. Terima kasih. Sebelum kita tutup pelajaran ini, kita tutup dulu dengan doa dipimpin oleh ketua kelas kita. Sebelumnya setelah melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Tetap jaga imun kalian, tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.